Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apakah kalian mau ke rumah kakek? Tanya Chandra. Keenam anak memandang Chandra dengan keheranan. Mereka tidak pernah bermain ke rumah Chandra. Kami semua tidak pernah ke rumah kakek. Kalian mau pergi, gak? Tanya Chandra lagi. Juna bertanya, apakah kami bertemu dengan Mahesa di sana? Chandra tertegun. Dia sama sekali tidak pernah memikirkan masalah Mahesa. Namun, pada akhirnya tetap tidak bisa mengabaikan rasa sakit ini. Selama ini dia sangat menyayangi anak itu, tetapi ternyata Mahesa bukanlah anak kandungnya. Kakek tidak senang. Tanya Jani. Bukan seperti itu, jawab Chandra tersadar dari lamunannya. Ayo, pergi. Kakek akan membawa kalian bermain ke tempat kakek. Mike tidak keberatan. Chandra boleh membawa anak-anak ke rumahnya asalkan anak-anak bisa tenang. Lagi pula Chandra adalah kakek dari keenam anak. Chandra pasti menyayangi keenam cucunya. Dia akan menjaga anak-anak ini. Namun, setelah dipikir-pikir Mike pun ikut pergi. Dia takut kalau anak-anak memberontak. Dia akan segera membawa anak-anak pulang jika hal itu terjadi. Chandra membawa anak-anak turun dari mobil. Tiba-tiba dia menyadari kalau ada mobil lain di depan rumahnya. Chandra mengenali mobil ini. Wajah Chandra tampak sangat muram. Dia membalikkan badannya, kemudian menggendong anak-anak turun. Ini adalah rumah kakek, ujar Chandra. Keenam anak memandang rumah ini dengan melamun. Charles telah mendengar suara mobil. Dia segera berlari keluar untuk menyambut kepulangan Chandra. Kak, kamu sudah pulang. Aku sudah menunggumu, ujar Charles, kemudian melihat keenam anak. Apakah ini adalah keenam anak? Wah, lucu dan menggemaskan sekali mereka. Semua ini karena gen keluarga kita yang bagus. Ujar Charles memandang keenam anak. Chandra menatap Mike, kemudian berkata, bawa keenam anak masuk dulu. Baik, ujar Mike, kemudian menggandeng tangan Kamael dan Kamala, ayo, masuk. Keenam anak mengikuti Mike berjalan masuk, sedangkan wajah Chandra tampak sangat dingin. Kenapa kamu datang kemari? Bukankah aku sudah bilang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kak, kenapa kamu setega ini? Bagaimanapun aku adalah adikmu. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Apakah waktu itu kamu memikirkan kalau kamu adalah adikku? Apakah kamu menganggapku sebagai kakakmu? Cepat, pergi dari rumahku. Ujar Chandra sambil menunjuk pagar rumah. Kak, jangan seperti ini. Pada waktu itu aku tidak tahu apa-apa. Lagi pula Rahayu sudah tidak ada. Apakah kita bisa melupakan masalah ini? Aku juga mendengar kalau Prisa juga sudah tidak ada. Chandra tertegun. Dia memandang ke arah dalam rumah, kemudian dengan dingin berkata, jangan asal bicara. Aku tidak sembarangan berbicara. Aku mendengar percakapanmu dan Hendra saat di rumah sakit. Kak, kamu tidak perlu menutupi kematian Prisa dariku. Aku juga khawatir melihat Askara jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku langsung datang menemuimu untuk menanyakan keadaan Askara, ujar Charles yang berpura-pura khawatir. Tidak ada urusannya denganmu, ujar Chandra dengan dingin dan sambil menatap Charles. Kenapa tidak ada hubungannya denganku? Aku adalah pamannya Askara. Bukankah wajar kalau aku merasa khawatir dengannya? Bawa dia pergi, ujar Chandra kepada penjaga rumah, jangan biarkan orang ini masuk ke dalam rumahku. Kak, jangan pergi. Dengarkan aku dulu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berani menyentuhku? Ujar Charles sambil menunjuk penjaga rumah. Kalau begitu tolong keluar, ujar penjaga rumah. Charles membalikkan badan, kemudian beranjak masuk ke dalam mobil. Dia menyalakan mesin mobil sambil berpikir. Tidak apa-apa, dia akan kembali lagi nanti. Dia tidak akan membuang kesempatan emas seperti ini. Keenam anak yang menggemaskan bermain dengan riang. Kakek, kenapa tidak ada Mahesa? Tanya Jani. Apakah dia sedang tidur? Tanya Juna. Dia tidak berada di rumah kakek,
ujar Chandra, dia tinggal di rumahnya sendiri. Ini bukanlah rumah Mahesa. Keenam anak menatap Chandra dengan kebingungan. Dia tidak mengerti maksud ucapan Chandra. Chandra mengelus kepala Jani, kemudian berkata, "Ayo, kakek bawa kalian melihat-lihat di atas." Kakek menemani keenam anak hingga tertidur. Keenam anak tidur di kamar yang dulunya ditempati oleh Mahesa. Tempat tidur itu agak kecil. Chandra memerintahkan pelayan rumah untuk membawa tempat tidur lagi. Dengan begitu keenam anak tidak akan kesempitan. Mike menatap Chandra yang sangat menjaga keenam anak. Ini adalah pertama kalinya keenam anak bisa tidur tanpa menangis sejak Askara dan Prisa tidak pulang ke rumah. Tidak heran keenam anak bisa akrab begitu cepat dengan kakeknya. Mereka memiliki hubungan darah. Selin beranjak masuk ke dalam ruang rawat. Sejujurnya, sekarang dia sudah tidak berani mendekat ke ruang rawat ini. Apakah ini bisa disebut ruang rawat? Terasa aura dingin dan mengecam dari ruangan ini. Dokter tidak takut dengan orang mati. Yang Selin takutkan adalah Askara. Dia sudah terperangkap ke dalam masalah ini. Selin tidak memiliki jalan untuk kabur. Selin mengetuk pintu ruang rawat, tetapi tidak ada reaksi apa-apa. Selin membuka pintu tersebut, kemudian mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dia datang untuk menemui Askara. Dia tidak mungkin mengenakan masker. Bau ini sangat menyengat. Tampaknya mengenakan masker 3 lapis pun tidak akan ada gunanya. Tampak sebuah mayat berwarna hitam berbaring di atas tempat tidur. Tulang mayat ini tampak lebih kering daripada 2 hari yang lalu. Askara duduk di tepi tempat tidur dengan pose yang masih sama. "Pak Askara, aku mencarimu." Selin belum menyelesaikan ucapannya, tetapi Askara sudah menyela. "Apakah kamu sudah menemukan orang itu?" Hendra sudah meneleponnya, tetapi orang itu menolak. Askara menolehkan kepalanya, kemudian menatap Dengna tajam. "Bukankah aku sudah bilang kalau aku akan memberikan semua yang diminta?" "Benar, tetapi orang itu tidak mau harta maupun nyawa. Orang itu harus melihat suasana hatinya saat ingin menyembuhkan pasien," ujar Selin. Mereka benar-benar menghubungi dokter jenius tersebut. Mereka sama gilanya seperti Askara. Tidak normal. Urat di wajah Askara terasa mengencang. Tatapan matanya sangat tajam. Dengan suara rendah berkata, "Berikan teleponnya." Selin tertegun. Dia tahu apa yang Askara ingin lakukan. Selin mengeluarkan ponselnya dan memberikan nomor itu kepada Askara. Askara langsung menghubungi nomor tersebut. Tidak ada yang menjawab panggilannya. 1 demi 1 menit berlalu. Tetap tidak ada yang menjawab panggilan Askara. Askara kembali menelepon untuk kedua kalinya. Dia sama sekali tidak mau menyerah. Panggilan dijawab pada panggilan kedua. Askara langsung berkata tanpa menunggu dokter mengeluarkan sepatah kata pun, "Di sini ada pasien yang membutuhkan pertolongan. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu selama kamu bisa menyembuhkannya." "Aku sedang tidak menerima orderan," ujar sebuah suara yang tajam. Dia menganggap menyembuhkan orang sakit adalah sebuah orderan. Terdengar seperti sebuah bisnis. "Aku tahu kamu tidak kekurangan apapun. Namun, kami tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolakku." "Oh ya, kenapa? Coba beritahu aku. Apakah ada penyakit yang tidak bisa kamu sembuhkan di dunia ini?" "Tidak ada." "Yakin?" "Terlalu awal untuk mempercayaimu. Memangnya pasienmu itu sakit apa?" tanya pria di seberang telepon. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.